Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pertanian, terkhusus ke agribisnisnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani, pelaku usaha hingga ke konsumennya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang advokasi, kita harus lebih dulu mengerti definisi dari advokasi tersebut. Jadi advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada suatu kelompok tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku sektor pertanian. Dengan adanya advokasi, berbagai permasalahan seperti harga hasil panen, akses pasar, hingga kebijakan pemerintah dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ada beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai definisi advokasi. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sedangkan menurut World Bank tahun 2005, advokasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu advokasi kebijakan, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya mengenai subsidi pupuk, regulasi ekspor impor, dan perlindungan petani. Yang kedua itu advokasi pasar, yang bertujuan menciptakan sistem pasar yang lebih adil, termasuk transparansi harga dan kemudahan akses pasar. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak, yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Di sini advokasi lanjutan itu juga ada gitu. Nah, jadi ada advokasi keberlanjutan. Yang pertama itu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan melalui konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu advokasi konsumen, yaitu melindungi hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki informasi yang lebih jelas. Nah, jadi peran advokasi dalam pertanian, yaitu mulai kita bahas dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani meningkatkan posisi tawarnya di pasar. Melalui organisasi seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang maupun industri pengolahan. Jadi dengan begitu petani tidak hanya menjadi penerima harga, tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan nilai jual produknya sendiri. Selanjutnya itu ada peran advokasi mulai dari petani ke pemerintah. Advokasi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, subsidi pupuk, bantuan modal, hingga perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Jika advokasi dilakukan secara efektif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di sini peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Tidak hanya petani, pelaku usaha agribisnis seperti distributor, pengolah hasil pertanian, dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mendukung perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, serta kemudahan ekspor impor. Dengan adanya
komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah, daya saing sektor agribisnis dapat meningkat. Nah, di sini kita mengupas tentang perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi keempat istilah yang saya sebutkan tadi sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama kita bahas advokasi. Jadi advokasi ini berfokus pada perubahan kebijakan melalui penelitian, analisis kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua itu kampanye, itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, demonstrasi, petisi, atau kegiatan publik lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, yang selanjutnya itu ada lobby tadi. Lobby itu dilakukan dengan komunikasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan di negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan strategi yang dapat digunakan dalam proses advokasi. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai penutupnya, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses penting dalam usaha pemerintah dan masyarakat. Melalui advokasi yang efektif, dapat diharapkan tercipta kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pertanian, terkhusus ke agribisnisnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga ke konsumennya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang advokasi, kita harus lebih dulu mengerti definisi dari advokasi tersebut. Jadi advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada suatu kelompok tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku sektor pertanian. Dengan adanya advokasi, berbagai permasalahan seperti harga hasil panen, akses pasar, hingga kebijakan pemerintah dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ada beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai definisi advokasi. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sedangkan menurut World Bank tahun 2005, advokasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu advokasi kebijakan, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya mengenai subsidi pupuk, regulasi ekspor impor, dan perlindungan petani. Yang kedua itu advokasi pasar, yang bertujuan menciptakan sistem pasar yang lebih adil, termasuk transparansi harga dan kemudahan akses pasar. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak, yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian, seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Di sini advokasi lanjutan itu juga ada gitu. Nah, jadi ada advokasi keberlanjutan,
Yang pertama itu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan melalui konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu advokasi konsumen, yaitu melindungi hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki informasi yang lebih jelas. Nah, jadi peran advokasi dalam pertanian, yaitu mulai kita bahas dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani meningkatkan posisi tawarnya di pasar. Melalui organisasi seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang maupun industri pengolahan. Jadi dengan begitu petani tidak hanya menjadi penerima harga tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan nilai jual produknya sendiri. Selanjutnya itu ada peran advokasi mulai dari petani ke pemerintah. Advokasi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, subsidi pupuk, bantuan modal, hingga perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Jika advokasi dilakukan secara efektif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di sini peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Tidak hanya petani, pelaku usaha agribisnis seperti distributor, pengolah hasil pertanian, dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mendukung perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, serta kemudahan ekspor impor. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah, daya saing sektor agribisnis dapat meningkat. Nah, di sini kita mengupas tentang perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi keempat istilah yang saya sebutkan tadi sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama kita bahas advokasi. Jadi advokasi ini berfokus pada perubahan kebijakan melalui penelitian, analisis kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua itu kampanye, yaitu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, demonstrasi, petisi, atau kegiatan publik lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, selanjutnya itu ada lobby tadi. Lobby itu dilakukan dengan komunikasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan di negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan strategi yang dapat digunakan dalam proses advokasi. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses penting dalam usaha pemerintah dan masyarakat. Melalui advokasi yang efektif dapat diharapkan tercipta kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian pemaparan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pertanian, terkhusus ke agribisnisnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga ke konsumennya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang advokasi, kita harus lebih dulu mengerti definisi dari advokasi tersebut. Jadi advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan,
atau praktik yang berdampak pada suatu kelompok tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku sektor pertanian. Dengan adanya advokasi, berbagai permasalahan seperti harga hasil panen, akses pasar, hingga kebijakan pemerintah dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ada beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai definisi advokasi. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sedangkan menurut World Bank tahun 2005, advokasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu advokasi kebijakan, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya mengenai subsidi pupuk, regulasi ekspor impor, dan perlindungan petani. Yang kedua itu advokasi pasar, yang bertujuan menciptakan sistem pasar yang lebih adil, termasuk transparansi harga dan kemudahan akses pasar. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak, yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Di sini advokasi lanjutan itu juga ada gitu. Nah, jadi ada advokasi keberlanjutan. Yang pertama itu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan melalui konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu advokasi konsumen, yaitu melindungi hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki informasi yang lebih jelas. Nah, jadi peran advokasi dalam pertanian yaitu mulai kita bahas dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani meningkatkan posisi tawarnya di pasar. Melalui organisasi seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang maupun industri pengolahan. Jadi dengan begitu petani tidak hanya menjadi penerima harga, tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan nilai jual produknya sendiri. Selanjutnya itu ada peran advokasi mulai dari petani ke pemerintah. Advokasi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, subsidi pupuk, bantuan modal, hingga perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Jika advokasi dilakukan secara efektif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di sini peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Tidak hanya petani, pelaku usaha agribisnis seperti distributor, pengolah hasil pertanian, dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mendukung perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, serta kemudahan ekspor impor. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah, daya saing sektor agribisnis dapat meningkat. Nah, di sini kita mengupas tentang perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi keempat istilah yang saya sebutkan tadi sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama kita bahas advokasi. Jadi advokasi ini berfokus pada perubahan kebijakan melalui penelitian, analisis kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua itu kampanye, yaitu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, demonstrasi, petisi, atau kegiatan publik lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, selanjutnya itu ada lobby tadi. Lobby itu dilakukan dengan komunikasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan di negosiasi merupakan
proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan strategi yang dapat digunakan dalam proses advokasi. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai penutupnya, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses penting dalam usaha pemerintah dan masyarakat. Melalui advokasi yang efektif, dapat diharapkan tercipta kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pertanian, terkhusus ke agribisnisnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga ke konsumennya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang advokasi, kita harus lebih dulu mengerti definisi dari advokasi tersebut. Jadi advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada suatu kelompok tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku sektor pertanian. Dengan adanya advokasi, berbagai permasalahan seperti harga hasil panen, akses pasar, hingga kebijakan pemerintah dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ada beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai definisi advokasi. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sedangkan menurut World Bank tahun 2005, advokasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu advokasi kebijakan, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya mengenai subsidi pupuk, regulasi ekspor impor, dan perlindungan petani. Yang kedua itu advokasi pasar, yang bertujuan menciptakan sistem pasar yang lebih adil, termasuk transparansi harga dan kemudahan akses pasar. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak, yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Di sini advokasi lanjutan itu juga ada gitu. Nah, jadi ada advokasi keberlanjutan. Yang pertama itu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan melalui konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, yang kedua itu advokasi konsumen, yaitu melindungi hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki informasi yang lebih jelas. Nah, jadi peran advokasi dalam pertanian, yaitu mulai kita bahas dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani meningkatkan posisi tawarnya di pasar. Melalui organisasi seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang maupun industri pengolahan. Jadi dengan begitu petani tidak hanya menjadi penerima harga, tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan nilai jual produknya sendiri.
Selanjutnya itu ada peran advokasi mulai dari petani ke pemerintah. Advokasi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, subsidi pupuk, bantuan modal, hingga perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Jika advokasi dilakukan secara efektif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di sini peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Tidak hanya petani, pelaku usaha agribisnis seperti distributor, pengolah hasil pertanian, dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mendukung perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, serta kemudahan ekspor impor. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah, daya saing sektor agribisnis dapat meningkat. Nah, di sini kita mengupas tentang perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi keempat istilah yang saya sebutkan tadi sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama kita bahas advokasi. Jadi advokasi ini berfokus pada perubahan kebijakan melalui penelitian, analisis kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua itu kampanye, yaitu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, demonstrasi, petisi, atau kegiatan publik lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, selanjutnya itu ada lobby tadi. Nah, lobby itu dilakukan dengan komunikasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan di negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan strategi yang dapat digunakan dalam proses advokasi. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai penutupnya, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses penting dalam usaha pemerintah dan masyarakat. Melalui advokasi yang efektif, dapat diharapkan tercipta kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pertanian, terkhusus ke agribisnisnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga ke konsumennya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang advokasi, kita harus lebih dulu mengerti definisi dari advokasi tersebut. Jadi advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada suatu kelompok tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku sektor pertanian. Dengan adanya advokasi, berbagai permasalahan seperti harga hasil panen, akses pasar, hingga kebijakan pemerintah dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ada beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai definisi advokasi. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sedangkan menurut World Bank tahun 2005, advokasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut,
dapat kita simpulkan bahwasannya advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu advokasi kebijakan, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya mengenai subsidi pupuk, regulasi ekspor impor, dan perlindungan petani. Yang kedua itu advokasi pasar, yang bertujuan menciptakan sistem pasar yang lebih adil, termasuk transparansi harga dan kemudahan akses pasar. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak, yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian, seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Di sini advokasi lanjutan itu juga ada gitu. Nah, jadi ada advokasi keberlanjutan. Yang pertama itu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan melalui konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu advokasi konsumen, yaitu melindungi hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki informasi yang lebih jelas. Nah, jadi peran advokasi dalam pertanian, yaitu mulai kita bahas dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani meningkatkan posisi tawarnya di pasar. Melalui organisasi seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang maupun industri pengolahan. Jadi dengan begitu petani tidak hanya menjadi penerima harga, tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan nilai jual produknya sendiri. Selanjutnya itu ada peran advokasi mulai dari petani ke pemerintah. Advokasi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, subsidi pupuk, bantuan modal, hingga perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Jika advokasi dilakukan secara efektif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di sini peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Tidak hanya petani, pelaku usaha agribisnis seperti distributor, pengolah hasil pertanian, dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mendukung perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, serta kemudahan ekspor impor. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah, daya saing sektor agribisnis dapat meningkat. Nah, di sini kita mengupas tentang perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi keempat istilah yang saya sebutkan tadi sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama kita bahas advokasi. Jadi advokasi ini berfokus pada perubahan kebijakan melalui penelitian, analisis kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua itu kampanye, yaitu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, demonstrasi, petisi, atau kegiatan publik lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, selanjutnya itu ada lobby tadi. Lobby itu dilakukan dengan komunikasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan di negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan strategi yang dapat digunakan dalam proses advokasi. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses penting dalam usaha pemerintah dan masyarakat. Melalui advokasi yang efektif dapat diharapkan tercipta kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian pemaparan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pertanian, terkhusus ke agribisnisnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani, pelaku usaha hingga ke konsumennya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang advokasi, kita harus lebih dulu mengerti definisi dari advokasi tersebut. Jadi advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada suatu kelompok tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku sektor pertanian. Dengan adanya advokasi, berbagai permasalahan seperti harga hasil panen, akses pasar, hingga kebijakan pemerintah dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ada beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai definisi advokasi. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sedangkan menurut World Bank tahun 2005, advokasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu advokasi kebijakan, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya mengenai subsidi pupuk, regulasi ekspor impor, dan perlindungan petani. Yang kedua itu advokasi pasar, yang bertujuan menciptakan sistem pasar yang lebih adil, termasuk transparansi harga dan kemudahan akses pasar. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak, yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian, seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Di sini advokasi lanjutan itu juga ada gitu. Nah, jadi ada advokasi keberlanjutan. Yang pertama itu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan melalui konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu advokasi konsumen, yaitu melindungi hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki informasi yang lebih jelas. Nah, jadi peran advokasi dalam pertanian, yaitu mulai kita bahas dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani meningkatkan posisi tawarnya di pasar. Melalui organisasi seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang maupun industri pengolahan. Jadi dengan begitu petani tidak hanya menjadi penerima harga, tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan nilai jual produknya sendiri. Selanjutnya itu ada peran advokasi mulai dari petani ke pemerintah. Advokasi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, subsidi pupuk, bantuan modal, hingga perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Jika advokasi dilakukan secara efektif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di sini peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Tidak hanya petani, pelaku usaha agribisnis seperti distributor, pengolah hasil pertanian, dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mendukung perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, serta kemudahan ekspor impor. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah,
daya saing sektor agribisnis dapat meningkat. Nah, di sini kita mengupas tentang perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi keempat istilah yang saya sebutkan tadi sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama kita bahas advokasi. Jadi advokasi ini berfokus pada perubahan kebijakan melalui penelitian, analisis kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua itu kampanye, yaitu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, demonstrasi, petisi, atau kegiatan publik lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, yang selanjutnya itu ada lobby tadi. Nah, lobby itu dilakukan dengan komunikasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan di negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan strategi yang dapat digunakan dalam proses advokasi. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai penutupnya, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses penting dalam usaha pemerintah dan masyarakat. Melalui advokasi yang efektif, dapat diharapkan tercipta kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pertanian, terkhusus ke agribisnisnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga ke konsumennya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang advokasi, kita harus lebih dulu mengerti definisi dari advokasi tersebut. Jadi advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada suatu kelompok tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku sektor pertanian. Dengan adanya advokasi, berbagai permasalahan seperti harga hasil panen, akses pasar, hingga kebijakan pemerintah dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ada beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai definisi advokasi. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sedangkan menurut World Bank tahun 2005, advokasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu advokasi kebijakan, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya mengenai subsidi pupuk, regulasi ekspor impor, dan perlindungan petani. Yang kedua itu advokasi pasar, yang bertujuan menciptakan sistem pasar yang lebih adil, termasuk transparansi harga dan kemudahan akses pasar. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak, yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Di sini advokasi lanjutan itu juga ada gitu. Nah, jadi ada advokasi keberlanjutan. Yang pertama itu
mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan melalui konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu advokasi konsumen, yaitu melindungi hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki informasi yang lebih jelas. Nah, jadi peran advokasi dalam pertanian, yaitu mulai kita bahas dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani meningkatkan posisi tawarnya di pasar. Melalui organisasi seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang maupun industri pengolahan. Jadi dengan begitu petani tidak hanya menjadi penerima harga tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan nilai jual produknya sendiri. Selanjutnya itu ada peran advokasi mulai dari petani ke pemerintah. Advokasi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, subsidi pupuk, bantuan modal, hingga perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Jika advokasi dilakukan secara efektif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di sini peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Tidak hanya petani, pelaku usaha agribisnis seperti distributor, pengolah hasil pertanian, dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mendukung perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, serta kemudahan ekspor impor. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah, daya saing sektor agribisnis dapat meningkat. Nah, di sini kita mengupas tentang perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi keempat istilah yang saya sebutkan tadi sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama kita bahas advokasi. Jadi advokasi ini berfokus pada perubahan kebijakan melalui penelitian, analisis kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua itu kampanye, itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, demonstrasi, petisi, atau kegiatan publik lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, selanjutnya itu ada lobby tadi. Lobby itu dilakukan dengan komunikasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan di negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan strategi yang dapat digunakan dalam proses advokasi. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses penting dalam usaha pemerintah dan masyarakat. Melalui advokasi yang efektif dapat diharapkan tercipta kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian pemaparan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor pertanian, terkhusus ke agribisnisnya. Tidak hanya berhubungan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga ke konsumennya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih dalam tentang advokasi, kita harus lebih dulu mengerti definisi dari advokasi tersebut. Jadi advokasi secara umum adalah serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada suatu kelompok tertentu.
Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi seluruh pelaku sektor pertanian. Dengan adanya advokasi, berbagai permasalahan seperti harga hasil panen, akses pasar, hingga kebijakan pemerintah dapat diperjuangkan secara lebih terarah. Ada beberapa ahli yang memberikan pandangan mengenai definisi advokasi. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003, advokasi adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi menciptakan perubahan sosial yang positif. Sedangkan menurut World Bank tahun 2005, advokasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi kebijakan maupun praktik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Ada beberapa jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu advokasi kebijakan, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya mengenai subsidi pupuk, regulasi ekspor impor, dan perlindungan petani. Yang kedua itu advokasi pasar, yang bertujuan menciptakan sistem pasar yang lebih adil, termasuk transparansi harga dan kemudahan akses pasar. Dan yang ketiga itu ada advokasi hak, yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Di sini advokasi lanjutan itu juga ada gitu. Nah, jadi ada advokasi keberlanjutan. Yang pertama itu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan melalui konservasi tanah dan air, penggunaan pestisida yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu advokasi konsumen, yaitu melindungi hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, berkualitas, dan memiliki informasi yang lebih jelas. Nah, jadi peran advokasi dalam pertanian, yaitu mulai kita bahas dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani meningkatkan posisi tawarnya di pasar. Melalui organisasi seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang maupun industri pengolahan. Jadi dengan begitu petani tidak hanya menjadi penerima harga, tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan nilai jual produknya sendiri. Selanjutnya itu ada peran advokasi mulai dari petani ke pemerintah. Advokasi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, subsidi pupuk, bantuan modal, hingga perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Jika advokasi dilakukan secara efektif, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, di sini peran advokasi dari pasar ke pemerintah. Tidak hanya petani, pelaku usaha agribisnis seperti distributor, pengolah hasil pertanian, dan eksportir juga memerlukan advokasi. Mereka membutuhkan kebijakan yang mendukung perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, serta kemudahan ekspor impor. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah, daya saing sektor agribisnis dapat meningkat. Nah, di sini kita mengupas tentang perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Jadi keempat istilah yang saya sebutkan tadi sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan di antara keempatnya. Yang pertama kita bahas advokasi. Jadi advokasi ini berfokus pada perubahan kebijakan melalui penelitian, analisis kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua itu kampanye, yaitu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial, demonstrasi, petisi, atau kegiatan publik lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, selanjutnya itu ada lobby tadi. Lobby itu dilakukan dengan komunikasi langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan di negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang
yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihaknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan strategi yang dapat digunakan dalam proses advokasi. Nah, begitu. Nah, jadi sebagai penutupnya, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan proses penting dalam usaha pemerintah dan masyarakat. Melalui advokasi yang efektif, dapat diharapkan tercipta kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan daya saing agribisnis, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi dengan demikian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.